Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama-sama dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel saya ini. Setiap minggu saya terus rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu firman Tuhan ini senantiasa memberkati, menguatkan, serta akan menuntun kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Dan saat ini saudara-saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang diangkat oleh MTPJ sesuai dengan bacaan Gemim dari tanggal 8 sampai 14 Agustus 2021, yaitu dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan senantiasa membukakan hikmat akal pikiran kami, sehingga senantiasa kami akan mampu memahami kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, layakkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang di rumah yang memiliki Alkitab, marilah kita membaca bagian ini bersama-sama. Sekali lagi Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah, Sipora anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati, amin. Kendati pun di tengah-tengah pandemi, tapi saudara-saudara, kita selalu meyakini bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kendati pun pada masa-masa ini, ya akhir-akhir ini saya mengamat-amati ada banyak yang kena sakit ya saudara-saudara.
Tapi yakin dan percayalah Tuhan Allah sumber kesembuhan kita. Sehingga kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, kita pasti akan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini, channel Pendeta Feralina Lahiwu, dengan cara subscribe, like, dan mari membagikan channel ini, video ini, sehingga boleh memberkati banyak orang. Saudara-saudara, saat ini tema yang diangkat sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan, yaitu mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Saudara-saudara, pernahkah saudara sangat marah kepada orang lain dan rasa-rasanya mau membunuh orang itu? Atau misalkan ada beberapa contoh kasus yang beberapa waktu yang berlalu, ada beberapa contoh kasus, misalnya salah satunya kasus pemerkosaan. Terjadi pemerkosaan anak di bawah umur, ya. Anak di bawah umur diperkosa. Tentunya saudara-saudara sebagai orang tua dari anak itu akan sangat marah dan pasti ada hasrat mau membunuh pelaku yang memperkosa anaknya. Siapapun dia pasti karena sangat marah, diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan dengan tidak baik. Pasti sebagai orang tua sangat emosi. Siapapun orang tua itu. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita tidak ada hasrat, tidak ada pikiran untuk melakukan tindakan kekerasan atau mau membunuh orang lain. Tapi ketika ada peristiwa seperti itu, salah satu contoh kasus yang saya sebutkan tadi, pasti itu akan dirasakan, akan terpikirkan sebagai orang tua dari anak yang diperkosa. Sehingga saudara-saudara, dari kasus tersebut, ketika ada media sosial pun banyak orang yang memberikan komentar, mengatakan bahwa wah, pelaku seperti itu tidak pantas untuk hidup lagi. Ada beberapa komentar ketika ada terjadi kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan, saudara. Bahkan juga misalkan kalau kita melihat orang tua kita dipukul oleh orang lain, semua wajah babak belur, saudara-saudara. Dan juga kalau orang Manado bilang pica darah, biji mata semua tak keluar, saudara. Pokoknya itu muka bukan dapat lihat muka orang, karena babak belur, dipukul oleh orang lain. Nah saudara, pasti kita sebagai anak, kita akan mencari pelaku itu. Karena sangat marah, sakit hati ketika melihat orang tua kita dipukuli. Ketika melihat orang tua kita sudah babak belur, pasti kita ada hasrat untuk mau cari itu pelaku, kok mau mau pukul tuh pelaku itu. Sehingga saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang membunuh adalah tindakan kekerasan. Sebab kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Makanya dalam kehidupan yang kita jalani pada masa ini juga tidak sedikit orang melakukan tindakan kekerasan, yaitu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suami pukul istri, terjadi tindakan kekerasan, terjadi cedera dan mati, saudara. Sehingga itu tidak diperkenankan. Karena pada masa ini negara kita adalah negara hukum dan segala sesuatu dilindungi dengan undang-undang. Makanya orang yang melakukan tindakan kekerasan itu bisa dihukum jika disertai dengan bukti. Makanya saudara-saudara hati-hati jika kita melakukan kekerasan. Tadi yang saya kasih contoh suami pukul istri, kalau
dilapor itu bui, saudara, yang masuk sel. Begitu juga sebaliknya, istri pukul suami. Jarang kan kalau mau dengar istri pukul suami, saudara, ya. Bisa bui juga, saudara. Karena itu merupakan perbuatan, tindakan kekerasan, apalagi orang yang dipukul itu mengalami cedera. Dan saudara yang diberkati Tuhan, yang mau pukul anak sekarang ini, ya, kalau dulu di ujung cambuk itu ada emas, tapi kalau sama yang sekarang di ujung cambuk itu ada jeruji besi. Makanya ketika mendidik anak pun tidak boleh dilakukan dengan tindakan kekerasan. Mau pukul anak sampai mau flao, ya, mau pukul anak karena dengan emosi. Makanya pada masa ini itu ada perlindungan anak. Deng mau koleto jokon dia biru, saudara, itu bisa bahaya. Mau pukul ada memar, itu bisa bahaya karena pada masa ini ada yang namanya undang-undang untuk melindungi hak perempuan dan anak. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini menceritakan kisah seorang yang bernama Musa. Di mana saudara-saudara, Musa ini, ya, pada saat dia dilahirkan, Firaun yang tidak mengenal Yusuf, pada masa itu dia memerintahkan agar supaya setiap anak-anak orang Ibrani yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, dorang mesti dibunuh. Karena melihat perkembangan, pertumbuhan orang Israel di Mesir pada saat itu mengancam, ya, orang Mesir pada saat itu. Sehingga Firaun memerintahkan kalau siapa perempuan-perempuan yang melahirkan KDP anak laki-laki mesti bunuh, saudara. Tetapi untung baik Musa ini nyak dibunuh oleh para bidan yang melahirkan Musa ini, saudara. Yang membantu Musa ini dilahirkan, mereka tidak membunuh. Tapi mereka membiarkan Musa ini hidup. Sehingga ya singkat cerita, Musa ini ketika putri Firaun mandi di sungai, ya Musa pe orang tua taruh di dalam peti kong napa kase tergenang ke sana pe Musa. Sehingga putri Firaun ini mengangkat Musa menjadi anaknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Musa ini ia dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan berkuasa dalam perkataan dan perbuatan sebagai seorang anak angkat putri Firaun. Dalam hal ini berarti kalau dalam kerajaan-kerajaannya dia bisa disebut sebagai seorang pangeran, saudara. Dia hidup enak, dia hidup nyaman, ia menguasai Mesir. Tapi saudara, dia harus lari dari Mesir. Kenapa saudara-saudara? Karena pada waktu itu ayat 11 mengatakan bahwa pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Dalam kitab kisah para rasul pasal 7 ayat 23 dikatakan umur Musa pada saat itu dia berumur 40 tahun. Jadi saudara-saudara, Musa dalam usia 40 tahun dia keluar untuk melihat dia pe saudara-saudara. Berarti saudara-saudara di usia ini Musa sangat tahu betul keadaan Mesir. So 40 tahun komang dia di Mesir, dia sudah sangat menguasai keadaan Mesir. Dia sudah sangat tahu dengan pasti tata letak situasi keadaan Mesir. Pada usia ini, tadi saya katakan Musa keluar untuk melihat DP saudara-saudara yang apa? Yang melakukan kerja paksa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mau pikir Kang dia so hidup nyaman, hidup enak, ya. Dia sudah tinggal di istana, buat apa dia mau pergi tanpa kerja paksa? Tapi kita bisa melihat hati seorang Musa. Dia sangat peduli dengan DP saudara-saudara sebangsanya. Orang Ibrani, orang Israel pada saat itu dipaksa kerja, membuat apa? Batu bata, membuat apa? Tanah liat, membuat bangunan perbekalan, saudara. Tidak gampang apa yang dialami oleh orang Israel pada masa itu. Sehingga Musa
melihat DP saudara-saudara. Melihat di sini bukan hanya sekedar balia, cuma lia, no, yang penting solia, enggak saudara. Tapi melihat di sini, dia melihat berarti melihat secara teliti. Dia memeriksa, dia perhatikan baik-baik, dia lihat baik-baik ini DP saudara-saudara pe keadaan saudara. Sama no dengan orang Kang kalau misalkan mau pulang kampung. Ya orang mau tanya mau pi mana? Mau pilih orang tua. Jadi saudara ini makna mulia ini, melihat ini sangat dalam. Di dalamnya mengandung makna memperhatikan, mempedulikan. Di dalamnya mengandung makna ya rasa kasih. Sehingga mau pilih ya saudara-saudara. Di sini kita melihat ya. Tadi saya katakan Musa. Biar dia tinggal di istana hidup enak, hidup nyaman. Mau perlu sesuatu tinggal perintah. Karena dia seorang pangeran. Tapi dia ingat dia pe saudara-saudara. Makanya dia datang lihat saudara-saudara. Dia ingat kesian dia pe saudara-saudara yang ada kerja paksa waktu itu. Baik orang sama dengan Musa Kang saudara-saudara. Tuh nyanak mau lupa saudara. Amin. Mar ada leno tuh jangan lupa saudara. Dengan orang tua dorangnya ingat, apalagi cuma saudara. Apalagi kalau sota baik saudara-saudara. Ya, lupa kasihan DP saudara. Lupa DP kakak adik. Sehingga buat apa bah saudara kalau nyanak baku kuliah? Buat apa bah saudara kalau nyanak baku perhatikan? Cuma saudara difaham. Cuma saudara di baku tahu bah saudara. Jangankan bakuliah, deng mau injang dompe rumah nih mau, saudara-saudara. Ya apa nih mau? Ya so bakalai kote. Karena pada masa ini pun tidak jarang anak bersaudara bakalai, kakak adik bakalai. Bakalai cuma gara-gara tanah, bakalai cuma gara-gara rumah, bakalai cuma gara-gara warisan. Sehingga hubungan persaudaraan sudah tidak terjalin dengan baik. Untuk itu yang saya mau katakan saat ini saudara-saudara. Basudara itu kong bakalai itu bukan basudara tapi baku musuh. Karena kalau basudara itu hidup rukun dan damai aja bakalai saudara-saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau basudara itu harus hidup baku-baku baik. Baku-baku sayang. Dan kalau sota baik jangan lupa tuh saudara. Karena kalau ngana tasoe, saudara yang mulia pengana saudara-saudara. Itu. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua. Musa pun demikian. Ketika dia sutabai, dia di istana sebagai seorang pangeran hidup enak, hidup nyaman. Tapi dia nyadak lupa dia saudara-saudara orang Israel pada saat itu. Dia datang lihat mereka yang disiksa. Kerja setengah mati saudara-saudara. Kong pada saat itu waktu Musa lihat pada orang. So kerja lepe siksa kong dapat pukul saudara-saudara. Kalau kita ya bisa menyaksikan film-film kerajaan ya. Kalau ada mereka yang disuruh kerja paksa. Kadang-kadang kalau orang kerjanya betul ya dipukul. Makanya di sini saudara dipukul ini ada orang Mesir ini memukul orang Ibrani. Ini pukul di sini bukan cuma pukul palang, bukan cuma tolak begini, bukan cuma tolak begini saudara. Tapi pukul di sini bukan pukul sayang-sayang, tapi memukul di sini adalah memukul sangat keras. Mau backing ini orang Ibrani ini sampai mati. Jadi memang mau pukul sampai dia mati. Dan ketika Musa melihat hal itu, dia tidak tega saudara. Ya, Musa melihat saudaranya sebangsanya diperlakukan demikian. Marah enggak? Marahlah. Makanya tadi di awal saya katakan, kalau ada orang tua kita diperlakukan demikian, dipukul di depan kita, kita marah enggak? Marah saudara. Pasti marah. Kalau kita melihat ada orang yang tidak diperlakukan secara adil,
Tadi terjadi pemerkosaan saudara. Pasti keluarganya, orang tuanya marah-marah. Itu juga yang dirasakan oleh Musa. Ketika dia melihat saudaranya dipukul mau pukul sampai mati saudara. Tentunya Musa melihat dia sangat marah. Sebagai manusia dia marah saudara. Dan ketika Musa melihat hal itu dia sangat marah. Makanya kalau ada tompe saudara yang dongso ojo saudara ya. Tompe saudara dongso pukul, dongso bola sana, bola kamari. Ngoninya mau bela, pasti bela. Karena apa saudara? Pasti bela. Itu juga yang dilakukan oleh Musa. Apalagi dia punya otoritas, apalagi dia seorang pangeran, dia anak angkat dari putri Firaun. Dia anak dari putri Firaun. Ketika dia melihat hal itu dia marah. Dorang so kerja paksa le, kong siksa le, kong pukul le. Marah dia saudara. Sehingga itu Musa membela saudaranya dan ia membunuh orang Mesir itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita berpikir Musa telah melakukan tindakan kekerasan. Yes. Kalau pada masa ini perbuatan Musa itu merupakan tindakan kekerasan. Tapi pada masa Musa itu disebut pahlawan. Mengapa saudara-saudara? Karena jika suatu bangsa yang ditindas sering menganggap bahwa pembunuh musuh adalah pahlawan. Bahkan pembunuhan seperti itu dianggap sebagai perbuatan profetis serta tanda yang akan menjamin masa depan. Kalau pada masa ini Musa da beking da bunuh orang Mesir, betul no saudara-saudara, betul. Tindakan kekerasan, tapi pada masa Musa tidak. Malahan ada anggapan kalau ada yang bunuh musuh dari satu bangsa yang ditindas, dia disebut pahlawan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ungkapan ini ada pada masa Musa. Ini membunuh orang yang menindas orang lain, ini cuma ada pada masa Musa. Bukan pada masa kita saat ini saudara-saudara. Jangan backing. Kalau pada masa Musa waktu itu dia disebut pahlawan. Tapi kalau pada masa sekarang backing begitu disebut narapidana saudara-saudara, sebunuh orang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa ini jangan kita melakukan tindakan kekerasan. Stop jotuja backing kekerasan. Apalagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pukul istri. Ya, DP istri sama yang jadi bola pimpong. Ya, lap sana, lap sini. Istri jadi bola kaki, skop sana, skop sini. Oh Tuhan, tuh istri so babak belur. Bertobat saudara-saudara. Kalau masih jaga backing tindakan-tindakan kekerasan, membuat istri kita, anak-anak kita cedera dan dapat so hampir mati saudara-saudara, bertobat. Kalau pada masa Musa itu disebut pahlawan, tapi kalau pada masa ini itu disebut tindakan kekerasan dan bisa berujung pada jeruji besi. Makanya sekarang kita semua dilindungi dengan undang-undang karena negara kita adalah negara hukum. Makanya stop kekerasan. Amin. Bapak-bapak yang sering melakukan kekerasan, bertobat. Bertobat. Sering pukul-pukul istri, pukul-pukul bini, pukul-pukul anak-anak. Bertobat saudara-saudara. Didikan itu penting, nasihat itu penting. Tapi ketika mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak kita, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan Musa ini diketahui Firaun, sehingga Firaun berikhtiar mau membunuhnya. Artinya apa? Berikhtiar ini Firaun ada alasan membunuh Musa, karena pun pada masa itu ya dalam istana kerajaan
pasti ada terjadi persaingan. Persaingan kedudukan tahta, persaingan tahta pasti ada. Sehingga dengan perkara yang dilakukan oleh Musa ini, Firaun berikhtiar, ada syarat dia untuk membunuh Pak Musa. Makanya dia mau cari Musa untuk dia bunuh, saudara. Maka dari itu Musa sedang dalam bahaya. Musa sedang tidak aman. Musa nyawanya terancam. Maka dari itu Musa mesti lari dari Firaun. Jangan dia ada di Mesir, dia mau mati konyol, saudara-saudara. Ya, dia harus lari. Karena Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 40 tahun Musa di Mesir. Tadi saya katakan bukan tidak mungkin Musa telah menguasai tata letak semua Mesir yang ada. Sehingga 40 tahun berada di Mesir. Cara Tuhan mempersiapkan Musa di Mesir. Sehingga waktu Musa sudah selesai di Mesir selama 40 tahun. Dia harus berpindah, saudara-saudara. Ya, dia harus keluar dari Mesir ke Midian. Musa harus keluar dari istana ke padang gurun. Musa harus keluar dari mana? Dari seorang pangeran jadi budak. Makanya kalau orang baca ini cerita tentang Musa. Musa ini menggembalakan kambing domba ayam mertuanya. Berarti dia jadi budak kan, saudara-saudara. Ya, diperintahkan biasa di istana kerajaan, tinggal perintah ini dia ke siang menggembalakan kambing domba ayam mertuanya. Ya, hidup di padang gurun, saudara-saudara. Tidak gampang. Dan Musa diproses oleh Tuhan juga 40 tahun berada di Midian. Jadi 40 tahun di Mesir, 40 tahun dia mesti ada di Midian, mesti ada di padang gurun. Karena dia harus menguasai itu gunung Sinai, dia harus menguasai itu padang gurun. Karena kalau kita baca ya, orang Israel ini mau lama di padang gurun, saudara-saudara. 40 tahun orang ada di situ, saudara-saudara. Luar biasa proses yang Tuhan izinkan kepada Musa. Proses Musa keluar dari Mesir, pergi ke Midian. Ini proses apa? Ini proses keluar dari zona nyaman. Iya tuh, Musa surasa nyaman ya, nyaman dia di Mesir. Siapa bilangnya nyaman, saudara? Ya, tinggal makanan semua ada di meja. Apa yang mau suka tinggal bilang, apa yang mau perlu tinggal bilang, saudara. Yang namanya hidup di kerajaan beda dengan hidup di utang, saudara. Pasti segala sesuatu tersedia dalam kerajaan, dalam istana. Tapi Tuhan mengharuskan Musa untuk keluar dari kenyamanannya. Tuhan mengharuskan Musa untuk keluar dari zona yang membuat dia nyaman. Sehingga dia, saudara-saudara, diproses, dibentuk, dilatih dalam padang gurun. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua ini, jangan orang nyaman terus di zona nyaman. Ya, ada orang yang nyaman sekali, saudara-saudara. Comfort zone, zona nyaman, ya, terlena dengan kondisi nyaman, tapi berefek negatif. Itu tuh zona nyaman. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ada di zona kalau Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Anda berada di zona nyaman, hati-hati. Zona nyaman ini bicara apa? Kita sementara terlena dalam kondisi nyaman, tapi efeknya, dampaknya negatif. Efek negatif itu apa? Kita ada di zona nyaman yang membuat kita tidak bisa maju. Kita ada di zona nyaman yang membuat kita tidak lagi bertumbuh. Kita ada di zona nyaman yang membuat kita tidak lagi berkembang, saudara-saudara. Akhirnya stagnan dan cenderung menurun. Makanya berasa Bapak Ibu Saudara, kalau rasanya ada kemajuan ini hidup rupanya ada kemajuan. Ini hidup
rupanya bertumbuh, nyak berkembang, berarti kita ada pada zona nyaman. Sehingga kita harus keluar dari zona nyaman itu, saudara-saudara. Jangan terlena dengan zona nyaman dan merasa aman, padahal kita sedang dalam bahaya. Kita harus keluar dari zona nyaman itu, karena zona nyaman itu membuat kita tidak diproses. Zona nyaman itu membuat kita tidak dibentuk, membuat kita tidak dilatih. Tapi kalau kita keluar dari zona nyaman, kita akan berhadapan dengan proses yang Tuhan izinkan. Seperti halnya Musa, dia keluar dari Mesir dan diproses oleh Tuhan. Dia jadi pengembala kambing domba. Saudara-saudara, luar biasa. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Keluar dari zona yang membuat kita nyaman. Banyak anak-anak muda so nyaman dengan malas belajar. Keluar dari zona nyaman malas belajar. Malas beribadah, malas berdoa, malas kerja lagi saudara-saudara. Ya, keluar dari zona nyaman ini. Apalagi ada yang bilang, kita kok so nyaman dengan 02. Aduh, lebih bahaya saudara-saudara. Ya, cinta pangana mar nyaman deng dia. Ada dang tu lagu tuh. Cinta pangana mar kita nyaman deng dia. Hati-hati. Kong nyaman deng orang pepunya. Bye-bye Bapak Ibu Saudara. Ya. Bye-bye jang Tuhan kipas. Apalagi zona nyaman itu membuat kita berdosa. Aduh bahaya saudara-saudara. Aduh, so rasa nyaman di dosa. So rasa nyaman dalam dosa. Aduh bahaya saudara. Ya, hati-hati kalau kita rasa nyaman dalam berbuat dosa. So nyaman. Jadi dosa-dosa itu terus kita backing. Bahugel terus. Rasa nyaman bahugel. Hati-hati saudara. Rasa nyaman fitnah orang, hati-hati. Rasa nyaman menjelek-jelekan orang. Rasa nyaman rasa nyaman mau cerita busuk orang saudara. Hati-hati. Makanya kita harus keluar dari zona yang membuat kita nyaman. Kita harus temukan hal baru. Kita harus beradaptasi dengan keadaan baru. Kita harus punya target baru saudara. Supaya benar-benar kita keluar dari zona yang nyaman itu. Karena kadang orang kalau so nyaman, so terlena. So mau bertumbuh, so mau berkembang, so mau maju. Biar coba begini jatuh hidup, biar coba so begini kita, oh Tuhan. Bangkit saudara, keluar. Keluar dari zona nyaman. Musa diizinkan Tuhan keluar dari zona nyamannya karena Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan Musa, di mana Musa akan memimpin bangsa Israel milik kepunyaan Tuhan. Rencana besar yang Tuhan siapkan bagi Musa begitu luar biasa. Makanya Musa lama diproses 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, di padang gurun saudara. Luar biasa ini perjalanan Musa. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan yang kedua ini sangat menggugah hati kita semua. Kalau yang pertama, bagaimana pesan firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau orang basudara itu mesti bakuliah. Mesti baku-baku baik, baku-baku sayang. Yang kedua, pesan firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita sudah ada pada zona nyaman, keluar dari zona nyaman itu. Karena Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika Musa lari, dia pergi ke Midian, dia duduk-duduk saudara. Di depan sumur dia lihat, ini ada 7 anak perempuan, ya, diganggu oleh gembala-gembala waktu dorang akan mau beri makan kambing domba, mau batimba air. Tapi Musa ini bangkit menolong mereka. Musa tolong ini anak-anak Imam Reuel ini. Musa tolong pada orang. Dan saudara, Imam ini kaget, DP anak-anak cepat pulang.
DP anak-anak cerita bahwa mereka ditolong oleh orang Mesir. Kong DP papa bilang, mana dang tuh orang itu, panggil kemari pada dia, mari makan. Saudara yang diberkati Tuhan, Musa bukan cuma dapat makan, tapi juga Musa dapat kasih tinggal di rumah itu. Dan juga Musa dapat jodoh, diberikan anak Imam Reuel kepada Musa yang bernama Sipora. Luar biasa saudara. Wah, saya baca ini, cerita ini, firman Tuhan ini sangat-sangat menarik. Di mana saudara, pesan firman Tuhan yang ketiga ini, kita jangan melupakan kebaikan orang lain. Amin. Tapi saudara diberkati Tuhan, ada orang cepat sekali lupa orang pebaik. Tapi kalau orang pejahat dong ingat terus saudara-saudara. Kalau orang pebaik satu hari dong lupa. Mar kalau orang pejahat sedang seumur hidup dong lupa-lupa saudara-saudara. Makanya kalau bakal lain dong bilang sampai matinya membaca cerita. Oh Tuhan, orang Kristen lah itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan melupakan kebaikan orang lain dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada orang yang melakukan kebaikan, apalagi orang itu pernah menolong kita, jangan lupa. Jangan lupa dong baik saudara-saudara. Jangan orang so tolong pat orang, so melakukan kebaikan pat orang, kong seakan-akan orang lupa deng dorang pe kebaikan. Malah antare dorang tuh udah baking bagus, udah baking baik, udah tolong pat orang balik cerita jahat, orang balik fitnah, orang balik mencelekan, bahkan tong tusuk dorang dari belakang. Odo memang hati jahat ini kalau model begini saudara. Ini dia nama hati busu. Orang so tolong, orang so baking baik, dia balik balas dengan kejahatan. Ini baru DP nama air susu dibalas dengan air racun, dengan air tuba saudara-saudara. Ya, kon campur pece di dalam. Oh memang kelakuan pece, kelakuan busu saudara. Maka dari itu nih kelakuan jahat begini jangan piara saudara. Ini benih iblis. Ya, kalau ada orang yang melakukan kebaikan dalam hidup kita, jangan lupa dompe baik. Jangan orang kau ingat-ingat dompe kesalahan cuma satu, dompe baik dah 1000, tong kau ingat-ingat dompe salah. Saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang melakukan kebaikan dalam hidup kita, jangan orang balas dengan hal jahat. Karena pasti kutuk akan hadir dalam hidup kita. Tapi bagi engkau yang melakukan kebaikan, dan jika ada orang yang membalas kebaikanmu dengan menjelek-jelekan engkau, menghina engkau, memfitnah engkau, menusuk engkau dari belakang, no problem, tidak masalah. Teruslah melakukan kebaikan. Atau bahkan ketika engkau melakukan kebaikan, itu orang itu selupa, no problem, tidak masalah saudara. Teruslah melakukan kebaikan. Sekalipun orang lain lupa dan torang pe kebaikan, percayalah Tuhan yang tidak pernah melupa kalau torang pernah berbuat baik. Amin saudara. Maka dari itu, biarlah kita terus melakukan kebaikan bagi setiap orang. Kebaikan hati kita, biarlah kita terus lakukan itu kepada orang-orang yang layak dibantu, layak ditolong, yang layak menerima kebaikan hati kita saudara-saudara. Teruslah berbuat baik. Kendati pun orang lain nyandak mau ingat, tapi ingat ada Tuhan yang nyandak mau lupa. Amin saudara. Semoga firman ini akan menguatkan, memberkati dan menyertai kita semua. Ada 3 pesan firman Tuhan. Yang pertama, kalau saudara itu baku baku baik, baku tolong. Yang kedua, kalau orang ada pada zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman hanya akan membuat kita mengalami kemunduran. Tapi saat kita keluar dari zona nyaman, kita akan mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Karena percayalah Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang ketiga, jangan melupakan kebaikan orang lain. Amin. Kiranya firman ini akan menuntun perjalanan kehidupan kita.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan akan terus menuntun kami, memberkati kami. Pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan, biarlah benar-benar itu kami mampu lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.